kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan. Itu tidak benar, dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Yang tadi boleh di... Oh, boleh, mana. Boleh. Oh, buat teman-teman tadi wartawan belum lihat ya? Belum lihat bukti. Tolong dipamerkan sekali. Oke. Ya. Bukti dari tergugat 1 Jokowi. Oke. Mana tadi? Zaki. Ayo, Mas Andika. Juga ijazahnya, tunjukin dong ijazahnya ini prinsipal kita. Oke, ini adalah daftar alat bukti ya. Ya. 1 lembar ijazah sarjana, 1 lembar STTB SMA. Nah, ini Bacanya ini, keterangannya ini Mas Bro. Oh, ya. Salinan dari cetakan PDF. Hasil scan dokumen. Mungkin Dian Sandi, mungkin ya. Mungkin dari Dian Sandi. Lalu ada apa lagi? Artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan, ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor, ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Terkait dengan adanya penyerahan atas ijazah asli atas nama Pak Jokowi kepada Polda Metro Jaya, ini bukan semata-mata karena surat perintah dari penyidik, tetapi disertai pula adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Bahwa ijazah yang dimiliki oleh Jokowi itu adalah ijazah palsu. Dan kemudian skripsi yang juga dikatakan itu adalah skripsinya Jokowi, itu juga yang tidak memenuhi syarat di dalam proses akademik. Mengapa? Karena Anda tahu ya, kalau namanya Anda menulis skripsi, itu harus ada lembar pengesahan ya. Roy Suryo mengatakan bahwa, coba Anda lihat ya, itu halaman pertama itu bagus, pakai huruf-huruf yang bagus, Times New Roman. Tapi Anda lihat ya, di dalam halaman berikutnya, loh kok pakai mesin tik, kemudian ditambahkan lagi. Coba kita lihat halaman pengesahannya, loh kok yang tanda tangan cuma 1, loh kok nama pembimbingnya beda dengan nama pembimbing yang disebut-sebut oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan gitu kan, yang kemudian ditambahkan oleh Dr. Tifa, loh orang ini kan pada saat itu masih berusia 36 tahun, belum cukup kepangkatan akademisnya itu untuk kemudian menjadi pembimbing skripsi. Macam-macam yang mereka kemukakan ya, termasuk juga misalnya ada yang kemudian melakukan suatu analisis melalui AI dan juga melalui apa yang disebut dengan analisis melalui komputer ya. Ternyata misalnya skripsi yang dikatakan ditulis oleh Jokowi itu baru ditulis pada 2018 dan kemudian baru dimasukkan menjadi bagian dari daftar elektronik ya, tesis dan juga disertasi di UGM pada 2019 ya, dan kemudian editan terakhir itu baru dilakukan pada kalau nggak salah 16 April 2025. Dan kalau memang dia punya skripsi asli, orang-orang juga mempertanyakan, mana, tunjukkan kepada kami benar itu skripsi asli atau bukan. Dan sedihnya, lagi-lagi sedihnya di Republik ini, itu baik petinggi-petinggi negeri ya, seperti Presiden Prabowo Subianto ataupun Luhut Binsar Panjaitan, itu mempertanyakan siapa sih mereka, kemudian ribut-ribut mengenai ijazah Jokowi asli atau tidak asli. Bagaimana orang dia udah menjadi Presiden Republik Indonesia 10 tahun gitu kan, dan kemudian dia juga udah pernah menjadi gubernur di DKI Jakarta, pernah menjadi wali kota Solo, dan sebagainya.
sebagainya, termasuk juga ada teman juga dari PDIP ya, kemudian mengatakan ya buktikan aja, mereka yang kemudian ingin buktikan itu ijazah Jokowi itu asli atau tidak asli ya, mereka yang buktikan. Pertanyaan saya, mereka sudah membuktikan bahwa ijazah tersebut, skripsi tersebut itu tidak asli atau palsu ya. Dan kemudian kalau kemudian petinggi negeri ataupun dari Universitas Gadjah Mada tidak mau membuka diri ya, ini buat saya ini benar-benar mencoreng wajah kita ya. Bagaimana seorang pemimpin kemudian terus-menerus menutup diri untuk memperlihatkan mana ijazah aslinya ya. Kenapa? Sebab kalau dia benar-benar punya ijazah asli dan berbeda dengan ijazah yang selama ini dipertunjukkan baik itu oleh anggota Partai Solidaritas Indonesia ataupun oleh Jokowi kepada awak media, ini loh lihat nih, ini ijazahnya, padahal ijazah itu yang kemudian sudah dianalisis oleh Roy Suryo, oleh Dr. Tifa, bahwa itu bukan ijazah asli, karena dari sisi fotonya juga bukan fotonya Jokowi, dari sisi lambang UGM juga tidak kena ke foto Jokowi ya, jadi dianggap foto Jokowi itu cuma foto tempelan ya. Dan kemudian ada juga yang kemudian pembela hukum beliau ya, pembela hukum Jokowi, mengatakan bahwa mereka yang tetap menuntut agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya tidak memiliki katanya legal standing untuk mempersoalkan itu. Padahal buat saya yang namanya Jokowi diharapkan menunjukkan ijazah aslinya ini bukan ada kaitannya dengan persoalan kasus hukum atau bukan kasus hukum. Ini adalah persoalan kejujuran akademis, etika akademis, moral akademis dari seorang pemimpin bangsa ya. Kalau kemudian seorang pemimpin bangsa atau pernah menjadi pemimpin bangsa ternyata melakukan suatu pemalsuan ijazah, buat saya ini memang ada efek hukumnya, tapi yang lebih penting dari itu adalah dia tidak jujur karena dia menggunakan ijazah palsu atau juga proses menjadi sarjananya itu juga tidak berjalan dengan apik. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan dari Dr. Rismon misalnya ya, kapan misalnya dia ikut kuliah kerja nyata, di mana, di daerah mana ya, dan kemudian ada beberapa poin juga yang adalah bagian dari proses akademik baik di UGM atau di universitas yang lain ya, itu juga ternyata tidak dijalani oleh Joko Widodo atau tidak bisa ditujukan oleh UGM kepada masyarakat ya. Dan sekarang kita juga tahu ya, baik itu mantan petinggi UGM dengan petinggi UGM sekarang, dengan juga berbagai alumni atau juga anggota dari Kagama ya, Kagama itu adalah keluarga Gadjah Mada ya, Universitas Gadjah Mada. Dan buat saya Kagama itulah suatu organisasi anggota alumni dari Universitas Gadjah Mada yang sangat solid biasanya. Tapi dalam kasus ini rupanya mereka juga ada yang masih mengatakan ijazah Jokowi itu asli, tapi tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa Jokowi tidak punya ijazah asli. Sejauh gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya.
Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk posting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja Pak yang disini. Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, kan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak. Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum ya nanti ya. Dan kawan-kawan. Permisi. Terima kasih. Udah, nanti hukum ya Pak. Halo Sobat Politik, selamat datang di channel Total Politik, tempat kita membongkar setiap fakta tersembunyi, mengupas setiap isu paling panas, dan menyajikan kebenaran tanpa menutupi dari dunia politik Indonesia. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat sebuah peristiwa besar yang akan mencatat dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia. Sebuah gelombang besar kesadaran rakyat Indonesia, yaitu adanya kemarahan dan kesadaran sekaligus harapan yang ini kini tengah menyambut seluruh penjuru negeri. Ya, dimana teman-teman di puluhan kota-kota besar maupun kecil, mulai dari Jakarta, Solo, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar hingga ke pelosok desa, ribuan bahkan jutaan rakyat ikut ke jalan serta serentak. Ya, mereka datang dari berbagai latar belakang: buruh, petani, pedagang, mahasiswa, guru, purnawirawan TNI hingga ibu rumah tangga. Ya, semua melembur bersatu dalam suatu suara, yaitu tuntutan yang sama demi mengembalikan ketegasan hukum dan meminta keadilan. Ya teman-teman semua, di depan kediaman mantan Presiden Joko Widodo di Solo serta di berbagai kantor pemerintahan, suasana terasa begitu membara. Rakyat membawa spanduk raksasa dan bendera merah putih untuk menyampaikan isi hati mereka yang sudah tak tertahan selama bertahun-tahun. Ya, di dalam aksi lintas aliansi ini teman-teman, setidaknya ada 6 tuntutan rakyat yang disuarakan demi mengadili koruptor atau mereka yang singkat sebagai Gladian Jokowi. Ya, mengapa tuntutan ini ditujukan langsung secara spesifik kepada Jokowi, padahal beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden? Ya, rakyat menilai teman-teman bahwa selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja dengan oligarki hitam dan melahirkan kebijakan serta undang-undang secara otoriter dan anti demokrasi. Ya, rakyat menuntut agar pemerintahan, KPK, Kejaksaan Agung, dan Kapolri segera menangkap serta mengadili mantan Presiden Jokowi beserta menteri-menterinya yang terindikasi korupsi. Ya teman-teman, selain itu rakyat juga menuntut Presiden Prabowo untuk segera mereset atau meremedialkan kabinet
sebagai dari geng Solo. Ya teman-teman, bukan hanya masalah korupsi dan kebijakan ekonomi, kemarahan rakyat ini juga dipicu oleh kekecewaan yang mendalam terhadap gurita dinasti politik. Rakyat menyuarakan, dulu kami percaya padamu Pak Jokowi, kami dukung 2 periode karena kami kira Anda akan membangun Indonesia, tapi kenyataan tujuannya cuma satu, mengubah negara ini menjadi milik keluarga dan mewariskannya kepada anak. Ya teman-teman semua, rakyat tidak lupa bagaimana Gibran dibawa ke panggung politik nasional, mulai dari saat belum memiliki pengalaman besar lalu didorong menjadi wali kota Surakarta menggunakan seluruh pengaruh kekuasaan, hingga puncaknya adalah mengubah aturan batas usia minimal cawapres di Mahkamah Konstitusi secara mendadak demi meluluskan jalannya. Sekarang, ketika demokrasi dianggap hancur, rakyat menuntut Jokowi bertanggung jawab penuh untuk menghentikan dinasti politik karena Indonesia bukan milik satu keluarga. Nah teman-teman semua, tuntutan ini kini bukan lagi dari salah satu kelompok atau satu daerah saja, ini melainkan permainan oleh ambisi kekuasaan segelintir orang. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian melihat fenomena gelombang aksi dan tuntutan rakyat yang begitu masif ini? Silakan teman-teman berkomentar secara sehat di channel ini, dan jangan lupa untuk bagikan channel ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Di sini juga teman-teman, kita mulai di kolom komentar di bawah, ada banyak komentar-komentar dari netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Kita mulai di sini disampaikan oleh teman kita Suwito, Jokowi dan termul di demo terus sampai titik darah penghabisan. Teman-teman, kita lanjut. Homilas Siti memberikan tanggapannya, adili Jokowi, ditnya sangat sadis tangkap. Teman-teman, disampaikan oleh teman kita Hansir, di sini dapat pendapat Prabowo DPR MPR takluk di ketiak Jokowi, tinggal ulama, rakyat dan mahasiswa yang menjadi harapan Indonesia. Ya teman-teman, kita lanjut. Yaya Rokayah memberikan tanggapannya, bukan saja Jokowi yang harus diadili, para termulnya juga harus ikut diadili karena pendukung kejahatan banyak di medsos para termul dan rekam jejak tidak akan hilang. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Ibrahim Minsi memberikan tanggapannya, gimana perasaan Jokowi kalau memang merasa korupsi, mending kembalikan saja kepada pemerintah biar nyaman, kasihan anak cucunya. Bagaimana kalau Pak Jokowi sudah tidak, keluarganya mau jadi apa? Pasti dituntut rakyat terus-menerus dihujat dan dihujat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Para Teguh, di sini ada beberapa, mantap, hanya mahasiswa yang mampu menegakkan keadilan, kami masyarakat sepil mendukung. Teman-teman, Red Minot memberikan tanggapan, Jokowi itu cuma dijemput paksa, bukan untuk mendapat keadilan kayak rakyat. Biasanya Jokowi Widodo cuma ditahan, bukan dipenjara. Gimana layaknya rakyat jelata? Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Muhammad memberikan tanggapannya, selama masih menggandeng Gibran dan membiarkan Jokowi berkeliaran kemana-mana, rasanya berat bagi Prabowo untuk bisa bertahan walau hanya 1 periode. Jika Prabowo ingin bertahan periode, kuncinya gampang, adili Jokowi dan mengusulkan Gibran. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sukadi memberikan tanggapannya, kalau aparat penegak hukum tidak eleni tangkap yang dikhawatirkan nanti rakyat mendemo bertindak bisa lebih berbahaya. Teman-teman, Adie selalu memberikan tanggapan, negara jangan kalah sama keluarga geng Solo, adili segera, adili keluarga Jokowi dan para termul supaya negara aman tentram. Teman-teman, kita lanjut. Abdurrahman memberikan tanggapannya di sini, coba lihat rakyat Prabowo, kamu juga demikian nanti kalau tidak mau merubah sikapmu untuk memihak kepada rakyat, bukan memihak kepada oligarki. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Dipias Mawah, di sini dapat pendapat, seperti ini caranya kepada seluruh rakyat kecil negara Republik Indonesia ini. Syarat menjadi presidennya, pemerintahan negara Republik Indonesia ini harus memberikan bantuan emas 1 kilo per kakak per bulan kepada seluruh rakyat kecil negara Indonesia ini. Jika tidak seperti ini caranya, maka tidak boleh lagi menjadi presidennya. Siapa saja harus seperti ini caranya. Sampaikanlah pesan ini kepada seluruh para pejabat politik negara Republik Indonesia. Assalamualaikum. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Suroyo memberikan tanggapannya, setuju Jokowi ditangkap dan kronikornya diadili sesuai kekalahan, segera tangkap. Teman-teman, kita lanjut.
kasus korupsi menyebut nama Jokowi, masalahnya di negara makin gaduh terus. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Pak Slamet memberikan tanggapannya. Jokowi memang manusia bermasalah, pembohong besar, rakyat ditipu oleh pencitraan-pencitraannya. Sita harta Jokowi kembalikan kepada negara, usut tuntas ijazah palsu itu. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini sekalian di kolom komentar di bawah, dan demikian saja untuk cuplikan